Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Panglima Sabah. Kalau kemarin kita bahas kebangsaan ya, tokoh-tokoh bangsa. Kita kali ini bahas tokoh-tokoh keumatan aja ya, yang identik dengan keagamaan. Seperti biasanya kita disclaimer dulu guys. Berbicara sejarah tokoh keumatan tidak lepas dari unsur 5W1H agar kita tidak terjebak kepada sejarah yang diselewengkan atau yang dipalsukan. Minimal 5W1H, karena banyak sih indikator-indikator untuk mencari sejarah yang sejati kebenarannya, faktanya. Namun beberapa segelintir orang pasti banyak yang ingin memasukkan demi kepentingan politik, demi kepentingan isi perut dan lain sebagainya. Apa sih 5W1H itu? Sebenarnya itu singkatannya. Ya, 5W itu dari what, when, where, wo, why, dan hanya how. Pertama, what. Misal kita mau ngebahas sejarah Nabi Muhammad, berarti what di sana berarti apa Muhammad itu. Maka jawabannya di situ yang dibahas adalah buah hasil doa dari Nabi Ibrahim yang waktu itu yang ada di dalam kitab, menginginkan satu nabi yang dapat menyempurnakan ajaran-ajaran Tuhan. Maka dari keturunan Nabi Ibrahim, dari garis Nabi Ismail, terlahirlah Nabi Muhammad. Berikutnya adalah when, atau bahasa Indonesia adalah kapan. Maka kisah Nabi Muhammad itu terjadi pada abad ke-7. Tahunnya sekitar tahun 570 Masehi sampai 632 Masehi. Berikutnya ada where, atau bahasa Indonesianya adalah di mana. Maka lokasi kejadiannya di mana? Ya di tanah Arab. Di tanah Arab yang dulu namanya Mekah, Yastrib ganti nama jadi Madinah. Terus di kitab juga dijelaskan ada lokasi-lokasinya kayak Bukit Uhud, terus ada Badar, ada Gua Hiro. Itu semua nama-nama lokasi. Jadi kaitannya nanti ke where yang tadi, unsur where, di mana. Berikutnya unsur wo, atau bahasa Indonesia siapa. Berarti di sini kisah Nabi Muhammad itu tersanding, tergesek dengan siapa saja. Otomatis yang akan dibahas nanti unsur wo, siapanya ini adalah orang yang pengikut, yang mencintainya, dan orang yang anti di sini maksudnya yang membenci lah ya, yang membenci Nabi Muhammad. Berikutnya unsur why, atau bahasa Indonesia mengapa kisah tersebut harus terjadi. Yang pertama ya udah suratan takdir, kalau Muhammad udah ditakdirkan untuk memperbaiki akhlak umat manusia yang jahiliyah, lebih dikenal dengan bodohnya berlipat-lipat. Dan yang terakhir adalah unsur how, bagaimana. Jadi kalau berbicara bagaimana, itu berbicara teknis. Bagaimana caranya Nabi Muhammad melancarkan misi-misinya, bagaimana cara Nabi Muhammad meluruskan umatnya. Itu tidak mudah saudaraku, tidak mudah. Karena pada hakikatnya setiap Nabi turun itu manusia sudah terbagi dua kelompok. Itu udah jadi, udah sunatullah. Dua kelompok itu yakni kelompok yang mencintai, mengikuti, membela. Kelompok yang kedua adalah membencinya. Contoh, Nabi Musa turun, disalahgunakan. Dan yang paling parahnya itu yang menyalahgunakannya itu muridnya Nabi Musa. Cek di Al-Quran ada yang namanya Samiri, tepatnya ketika Nabi Musa menghancurkan kekayaan Firaun. Jadi di sana itu teksnya itu melebur kekayaan Firaun
telah tumbang kan, ditenggelamkan di sungai Nil, masa melebur kekayaan Firaun dan disaksikan oleh Nabi Harun dan Samiri, murid kesayangan Nabi Musa. Apa yang terjadi dalam kitab dijelaskan Samiri lah yang menyatakan bahwa Tuhan Musa itu adalah sapi, boneka sapi yang terbuat dari emas. Jadi ketika dilebur itu tiba-tiba emasnya itu berubah jadi sapi. Muncullah semacam makhluk yang diyakini itu iblis, tapi menyerupai semacam makhluk yang soleh gitulah. Dan Samiri pun percaya atas memberikan informasi keliru kepada umat Israel, umat Yahudi, bahwa Musa ini Tuhannya adalah ini, sambil menunjuk kepada patung sapi yang terbuat dari emas itu. Nah, pendapat-pendapat Samiri inilah yang menjadi cikal bakal kitab Talmud, atau yang isinya perlawanan terhadap Nabi Musa. Makanya wajar kalau ada orang Israel membenci Palestina, itu wajar karena dia mengikuti kitab yang salah. Kalau ada Israel yang cinta Palestina, itu udah yakin pengikut Nabi Musa, Israel pengikut Nabi Musa. Setelah itu Allah turunkan Nabi Isa, anak Maryam, atau lebih dikenal dengan Yesus. Sama itu juga, bahkan jelas di Al-Quran Yesus atau Isa itu mau dibunuh oleh kaum Yahudi. Yang paling rumit justru Nabi Muhammad dibenci oleh keluarganya sendiri. Siapa itu? Abu Lahab, Ummu Jamil. Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab. Kalau yang belum tahu ya, tolong dicatat. Jadi dalam struktur keluargaan itu statusnya paman sama tante. Jadi Abu Lahab itu pamannya, dan Ummu Jamil berarti tantenya Nabi Muhammad. Berbicara Ummu Jamil ini ada kisah menarik nih yang jarang dibahas oleh para ustadz. Jadi ketika ada sahabat jada bila Abi Watab, nah di sini sebagai istrinya Ummu Jamil itu emosi. Ayat itu semakin viral, emosi lah. Dia menggerutu lah, kalau bahasa kitanya menggerutu atau ngedumel. Mana Muhammad? Ku mau lempar pakai batu. Yang namanya cewek kan kalau ngegerutu mulutnya itu kedengar kemana-mana. Kedengar lama temannya atau sahabat Nabi Muhammad itu. Lalu bergegaslah sahabat itu mencari Muhammad untuk memberikan informasi bahwa Ummu Jamil mau melempar. Ketemulah, ceritanya singkat si sahabat itu, dan informasi disampaikan. Entah kenapa Nabi Muhammad itu membaca salah beberapa ayat. Setelah itu Ummu Jamil dengan membawa batu bergegas ke arah situ, dan di situ bertanya kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar pun menjawabnya. Pertanyaannya, apakah kamu melihat Muhammad di sini? Itu pertanyaan yang dilontarkan ke Abu Bakar, dan Abu Bakar pun menjawab, apakah Ummu Jamil nggak melihat aku di sini dengan siapa? Padahal di situ Abu Bakar melihat jelas ada Nabi Muhammad, tapi entah kenapa Ummu Jamil tidak bisa melihat. Nah ini nih yang dinamakan ilmu halimun. Yang mencontohkan ilmu halimun itu Nabi Muhammad langsung kan. Ada ayatnya yang dibaca itu. Ayat apa? Pengen tahu? Cek Kiai Ustadz Imron itu yang dari Bogor, itu punya kitabnya dan ada bacaannya di situ. Jangan salah loh, tokoh kebangsaan kita itu presiden yang pertama pernah melakukan itu. Tepatnya di lokasi Karawang, Rengas Dengklok. Ketika diburu oleh Belanda bertuju ke Karawang mencari informasi, karena ada informasi Bung Karno ada di situ, dan orang Belanda itu nggak bisa melihat, nggak bisa
Jadi kasih Ummu Jamil kayak gitu, nggak bisa melihat. Jadi kayak Halimun gitu. Ya kalau nggak percaya kawan-kawan YouTube bisa tanya ke orang Kerawang langsung ya, ke orang Lengas Dengklok. Di sana pasti itu tempat saksi hidupnya banyak pasti di sana. Lokasinya ada pasti di sana. Dan kisah Muhammad yang paling unik itu, yang saya kagumi itu ada 2 kisah tuh. Kisah perang Uhud sama perang Badar. Dimana di situ ada hikmah yang benar-benar luar biasa. Kenapa perang Badar menang? Kenapa perang Uhud kalah? Perang Badar menang karena memang waktu itu tujuannya lillahi ta'ala, tidak ada niat duniawi, tulus murni karena Allah ingin menegakkan kebenaran. Walaupun di sana orang yang tidak adil jumlahnya ribuan, sedangkan orang yang menegakkan keadilan dipimpin oleh Muhammad ini jumlahnya hanya 313 orang. Gila nggak tuh? 313 mengalahkan ribuan orang. Ada ustadz yang berceramah kayak gini, Muhammad pernah pesimis melihat jumlahnya, pernah berdoa sampai-sampai khawatir mengalami kekalahan. Akhirnya Tuhan pun menjawab sabar dan tawakal. Karena umat Islam waktu itu bersabar, Allah turunkan pasukan goib sejumlah 3.000. Setelah bersabar, umat Islam pun di sana tawakal. Dan ayat berikutnya apa? Allah turunkan 5.000 pasukan goib. Jadi kalau ada yang bertanya perang Badar pasukan muslim berapa, itu bukan 313. 313 itu manusianya. Yang 8.000-nya itu bukan manusia, guys. Itu nggak bisa dibunuh, tapi ngebunuh bisa. Keren gak tuh? Nah, Tuhan dilawan, guys. Beda cerita, beda kasus kalau di perang Uhud. Di perang Uhud kan itu niatnya udah beda, guys. Yang namanya pemanah itu udah tergiur dengan gonima, dengan harta perang itu yang tertinggal. Padahal Nabi udah ngasih syarat, jangan diambil gitu kan kalau bahasa kitanya. Ini karena udah gila harta, pasukan pemanah turun dan mengambilnya. Apa yang terjadi? Ternyata itu jebakan perang, itu siasat perang, guys. Setelah turunnya diberondong lah sama musuh. Akhirnya pasukan muslim banyak yang tumbang tuh di perang Uhud. Bahkan di perang Uhud itu tahu nggak sih, guys? Yang terkenal pedang Allah itu siapa? Iya, Khalid bin Walid. Itu kan pedang Allah ya. Mendapat julukan pedang Allah. Di perang Uhud, dia ada di kubu musuh, ikut memerangi Nabi Muhammad. Gimana gak mau gak kalah, guys. Orang sakti-sakti ada di pihak musuh. Apalagi orang muslim udah niatnya bukan nolak karena Allah lagi, karena harta benda, tetap kalah lah, guys. Sampai di sini aja dulu ya, guys ya. Kalau dibahas tuntas ini durasinya pasti panjang banget, guys. Gak akan beres 1 hari 1 bulan. Atau gini aja lah, kalau memang yang ingin request, pengen ngebahas ini di bagian ininya, nanti typing komen setelah Premiere ini berakhir ya, guys ya. Nanti komen, host tolong bahas ini, nanti insya Allah kita bahas ya. Oh iya, guys, jangan lupa ya, guys, seperti biasanya yang baru menemukan channel aku ini, tolong dibantu komen, like, share, dan subscribe ya, guys ya, agar channel ini semakin hari semakin berkembang. Amin. Closing statement atau kalimat penutup atau akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.